Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Mainaki Melansari Eva Robert dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, ingin menceritakan sedikit tentang tokoh Islam yaitu Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan Al-Hakam atau biasa dikenal dengan nama Abdul Malik adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Beliau merupakan salah seorang khalifah Umayyah di Syria yang paling lama berkuasa. Abdul Malik mewarisi tampuk kekhalifahan dari ayahnya. Abdul Malik bin Marwan lahir tahun 646 Masehi di Madinah, Arab Saudi. Abdul Malik bin Marwan dilantik menjadi khalifah pada umur 21 tahun. Masa kekuasaannya dinilai sebagai pondasi yang kuat dalam mewujudkan kejayaan dinasti Umayyah. Hal tersebut dilihat dari hal pertama yang dilakukannya segera setelah ia dilantik menjadi khalifah, yaitu menyatukan kembali kekuasaan politik dinasti Umayyah yang sempat terpecah sebelumnya. Ia mengkoordinir kekuatan militer untuk menekan kekuatan kelompok Abdullah bin Zubair yang kala itu menguasai Hijaz. Kisah menarik pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan adalah saat upayanya menaklukkan kekuatan Abdullah bin Zubair di Hijaz. Strategi yang ia lancarkan dapat dikatakan cukup cemerlang. Ia memulai penaklukan tersebut dari wilayah Persia, yaitu Irak, Iran, Khorasan, dan Bukhara, yang merupakan pusat perekonomian Bani Zubair. Setelah berhasil menaklukkan wilayah-wilayah tersebut, maka dilakukanlah penaklukan di Hijaz oleh pasukan yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf. Setelah berhasil melumpuhkan Abdullah bin Zubair dan menaklukkan wilayahnya, dinasti Umayyah secara tidak langsung juga menaklukkan satu-satunya saingan yang dimiliki oleh dinasti Umayyah. Karena hal inilah, kekuasaan Abdul Malik bin Marwan mulai dianggap sebagai awal dari masa keemasan dinasti Umayyah. Abdul Malik bin Marwan benar-benar menjalankan banyak progres dan terobosan selama ia berkuasa, mulai dari perluasan wilayah kekuasaan hingga administrasi pemerintahan. Eman Geron dalam bukunya mengatakan bahwa setidaknya ada dua terobosan monumental yang digagaskan oleh Abdul Malik bin Marwan selama ia menjabat sebagai khalifah dinasti Umayyah. Terobosan-terobosan tersebut dinilai sangat berpengaruh bagi kelanjutan pemerintah dinasti Umayyah. Pertama, ia mewajibkan penggunaan bahasa Arab di seluruh wilayah kekuasaan sebagai bahasa resmi. Kebijakan ini jelas mendigresi posisi bahasa Yunani dan Romawi di daratan Eropa dan bahasa Persia di daratan Asia. Kedua, ia menciptakan standar alat tukar, yaitu persamaan mata uang di seluruh wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. Kedua terobosan yang digagaskan oleh Abdul Malik bin Marwan ini secara bertahap mulai merubah dan menanggalkan kebudayaan yang lahir dari peradaban kuno yang sudah melekat selama ratusan tahun. Terobosannya yang pertama menciptakan semacam proses Arabisasi ke seluruh dunia secara tidak langsung, dan membuat semua orang yang ingin dan sedang berkarir di pemerintahan harus mengerti dan memahami bahasa Arab. Sedangkan terobosannya yang kedua, secara gamblang menyatakan bahwa hanya koin mata uang dinasti Umayyah lah yang dinilai sebagai satu-satunya alat tukar atau alat pembayaran yang resmi. Dua hal inilah yang dinilai sebagai langkah perubahan dalam skala besar yang mampu mengawali masa keemasan dinasti Umayyah. Abdul Malik wafat pada bulan Syawal bertepatan dengan 705 Masehi dalam usia 60 tahun dan dikuburkan di kota Damsyik. Ia mewariskan fundamen kekuasaan yang sangat kokoh bagi terbangunnya sebuah dinasti yang disegani dunia. Para sejarawan mengenalnya dengan sebutan Abdul Muluk atau Bapak Para Raja, karena keempat putranya adalah para khalifah dinasti Umayyah yang membawa dinasti ini mencapai masa keemasannya. Hikmah yang dapat diambil dari perjuangan kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan adalah semangat jiwanya dalam mempertahankan suatu negara, memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, dan tidak memulai suatu halnya dengan emosional. Sekian kisah saya tentang Abdul Malik bin Marwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.